Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusa Rahmadan dengan NPM 121020532. Saya berasal dari kelas 2M Manajemen SDM dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan sedikit sharing materi tentang pembelajaran organisasi. Ya, silakan disimak baik-baik videonya. Langsung saja, tidak usah banyak basa-basi, kita ke videonya. Memperbaiki kompetensi. Jenis dan kategori kompetensi. Konsep dan sejarah kompetensi yang pertama yaitu dari Lynn Spencer dan Signe Spencer pada tahun 1993, mengemukakan bahwa kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Yang selanjutnya ada dari Michael Armstrong pada tahun 1994 yang mengatakan bahwa kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Selanjutnya ada dari praktisi MSDM, yaitu kompetensi merupakan deskripsi dari karakteristik seseorang. Selanjutnya ada dari Margaret Dale pada tahun 2003 mengemukakan bahwa kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Selanjutnya dari NCVK dalam Margaret Dale pada tahun 2003. Kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Selanjutnya ada dari Training Agency pada tahun 1988. Kompetensi merupakan kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Selanjutnya ada dari MC Silelan pada tahun 1993, mengemukakan bahwa kompetensi merupakan karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Selanjutnya ada dari SK Kepala BKN pada tahun 2003, mengemukakan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Selanjutnya ada komponen kompetensi. Di sini ada 5 komponen kompetensi. Yang pertama ada motivis, yaitu motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Selanjutnya ada traits, yang merupakan karakteristik fisik dan respons konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Selanjutnya ada self-concept, yaitu sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Selanjutnya ada knowledge, atau pengetahuan atau inform seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Terakhir ada skill, yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Selanjutnya, perlunya kompetensi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Di sini ada beberapa poin, dan yang pertama yaitu kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Selanjutnya ada keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Selanjutnya ada pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Selanjutnya ada karakteristik personal, yaitu karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapainya. Selanjutnya ada isu emosional, yaitu hambatan dan blok emosional sering membatasi penugasan kompetensi. Selanjutnya ada kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensinya. Selanjutnya ada tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki, yaitu mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Selanjutnya, tingkat agak sulit diperbaiki, orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis, kecerdasan organisasional.
Selanjutnya ada tingkat perbaikan yang sulit diperbaiki, yaitu inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekan kejiwaan, pemikiran konseptualitis, dan fleksibilitas. Selanjutnya ada perbedaan kompetensi dan konsep lainnya. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Dari Boyatzis 1982. Pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi, perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Spencer pada tahun 1993. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari. Dell pada tahun 2003. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Selanjutnya ada keterampilan perilaku juga. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadian. Selanjutnya ada metode penilaian kompetensi. Alternatif untuk desain kompetensi. Yang pertama ada desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua ada desain studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga ada studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Yang ketiga ada rancangan studi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap dari Spencer and Spencer. Pertama ada menetapkan kriteria kinerja efektif, yang kedua ada mengidentifikasi kriteria sampel, yang ketiga ada mengumpulkan data, yang keempat ada analisis data dan perkembangan model kompetensi, dan yang keempat ada validasi model kompetensi, dan yang kelima ada mempersiapkan penerapan model kompetensi. Dan selanjutnya ada tahap untuk merancang studi kompetensi. Di sini ada 6 poin. Yang pertama menetapkan kriteria. Yang kedua ada mengidentifikasi kriteria sampel. Yang ketiga ada metode pengumpulan data bervariasi. Yang keempat ada analisis data dan pengembangan model. Yang kelima ada validasi model kompetensi. Dan yang keenam ada mempersiapkan penerapan model kompetensi. Selanjutnya ada tahap mengidentifikasi model kompetensi. Di sini ada 6 tahap, yaitu yang pertama menjelaskan kriteria kinerja, yang kedua mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria, yang ketiga ada mengumpulkan data melalui BEI atau metode lain, yang keempat ada menganalisis data dan mengidentifikasi kompetensi, yang kelima ada mengesahkan model kompetensi, dan yang keenam ada mendesain aplikasi. Selanjutnya ada dimensi kompetensi. Beberapa ahli membagi kompetensi ke dalam klaster atau gugus dan dimensi seperti saya akan menyebutkan salah satu dari 3 ini ya. Saya akan menyebutkan dari Scholar dalam Williams pada tahun 2002. Menurut Scholar dalam Williams 2002, kognitif yaitu mencari informasi, pemikiran konseptual, fleksibilitas. Dan yang kedua ada directional yaitu dampak, percaya diri, dan presentasi. Ketiga ada motivasional yaitu interpersonal, mengelola interaksi, dan orientasi. Yang keempat ada pengembangan, dan yang kelima ada berprestasi seperti orientasi proaktif dan orientasi berprestasi. Selanjutnya ada tabel pembagian kompetensi beberapa ahli, ya bisa kalian coba lihat sendiri di sini. Dan yang selanjutnya ada contoh kompetensi dalam SKJ, Lembaga Administrasi pada tahun 2014. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada kompetensi umum, kompetensi kepemimpinan, dan kompetensi bidang atau teknis. Di sini bisa kalian lihat sendiri. Kita lanjut, dan mungkin materi kali ini yang dapat saya sampaikan cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.